Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada pada juz 27 surat An-Najm, surat ke-53. Kemarin pagi sampai ayat 30. Pagi ini kita lanjutkan mulai ayat 31. Surat An-Najm, surat nomor 53, ayat 31. Sudah ketemu? Ini Pak Ketua kemana? Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idza ansa'akum minal ardh. Huwa a'lamu bikum idza ansa'akum minal ardh. Wa idh antum ajinnatu fi butuni ummahatikum. Wa idh antum ajinnatu fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqo. Nah, kita pahami dulu. Ini dua ayat agak panjang. Berikutnya ayatnya pendek-pendek semua. Ayat 31 menegaskan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
wa dan li untuk atau bagi Allah ya Allah ma apa-apa semua yang ada fi pada samawat langit wa dan ma apa-apa fi pada ardi bumi. Jadi kepunyaan Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Sekarang kita jadi ngerti, ternyata kita tidak memiliki diri kita sendiri. Diri kita ini ternyata milik Allah. Karena kita berada di bumi. Terus seluruh yang ada di langit di bumi adalah milik Allah. Jadi kita hanya dikasih kesempatan untuk mensyukurinya, untuk menggunakannya. Itu mana kurang pas? Ya. Kemudian lihat sejal ladzina asa'u bima amilu. Allah yang akan memberi balasan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi semua kejahatan nanti akan dibalas. Wala wa yajziyal ladzina asanu bil husna. Allah juga yang akan balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Jadi ini namanya sunnatullah, hukum sebab akibat. Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat ya dengan kejahatannya. Allah akan membalas orang-orang berbuat baik dengan kebaikannya. Nah, ibaratnya kan hidup di dunia ini seperti petani yang menanam. Kalau yang ditanam kebaikan, nanti yang dituai juga kebaikan. Kalau yang ditanam kejelekan, yang dituai juga kejelekan. Kalau yang ditanam padi, yang diketam juga padi. Jangan yang ditanam rumput ingin mengetam padi, ya nggak bisa gitu loh. Kan mudah kan? Nah, ayat 32 ya. Alladzina yajtanibuna kaba'irul itsm wal fawahish. Nah, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji itu akan diampuni oleh Allah. Nah, selain juga kesalahan-kesalahan yang kecil. Ya. Tadi syaratnya memang kalau yang sebelum tentu harus ada imannya dulu, iman dan amal soleh. Maka orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa keji, perbuatan keji. Nah, dan dosa-dosa kecil juga akan diampuni. Inna rabbika wasi'ul maghfirah. Inna sesungguhnya rabbika Tuhanmu wasi'ul maghfirah, ampunannya sangat luas. Ampunan Allah itu sangat besar, sangat luas. Pada suatu ketika itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa ini. Rasulullah tidak begitu memperhatikan. Terus dia terus sama sholat itu. Habis sholat, sahabat tadi temui Rasulullah lagi, tanya lagi, ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan dosa ini. Rasulullah tanya, tadi kamu sholat enggak? Sholat, ya sudah, Allah sudah ngampuni. Loh, ini salah satu bukti inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya maghfirah Allah itu sangat luas. Tapi betul-betul iman yang murni, yang mukhlis, yang jernih. Sholatnya juga benar, bukan sholat-sholatan gitu kan. Tahu apa yang dimohon, tahu apa yang dibaca gitu. Wa wa alamu bikum id ansa'akum minal ard. Nah, dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan ketika
Allah itu menjadikan kamu dari tanah, ya, min sa'akum minal ard, menjadikan kita dari saripati tanah. Ya kan, apa itu namanya, air mani dari sang ayah, calon ayah, dan apa itu ovum dari sang ibu, itu kan berasal dari saripati tanah kan, dari hasil tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dari daging, semua yang dimakan. Nah, itu kan asal mula dari apa itu tanah. Maka min ansa'akum minal ard wa id antum ajinnatu fil butuni ummahatikum, dan Allah Maha mengetahui ketika kamu masih ada pada, masih janin yang ada di rahim, di perut ibumu. Jadi Allah yang mencipta, Allah yang mengetahui semenjak kita masih dari saripati tanah, semenjak kita masih berada di rahim, kita masih janin berada di rahim ibu kita. Falatuzaku anfusaku, oleh karena itu janganlah kamu mengatakan dirimu itu suci, jangan menganggap dirimu itu suci. Itu huwa a'lamu bimanit tako, ya huwa kembalinya pada Allah. Allah Maha mengetahui pada man orang-orang tako yang bertakwa. Dia Allah yang Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu kan mengamalkan, melaksanakan apa yang dituntunkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Semua yang dituntunkan dan dilarang itu ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak bisa orang bertakwa kecuali mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang tidak bisa mengamalkan Quran dan Sunnah tanpa memahaminya. Nah, maka itu di surah Baqarah awal disebutkan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi buku pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tanpa Al-Quran ya nggak bisa bertakwa, iya kan? Nah, ini sudah selesai ayat 31, 32. Sekarang kita lanjutkan ayatnya pendek-pendek. Kami baca, Bapak Ibu nyimak, kemudian menirukan. Mudah-mudahan pagi ini tidak ada nasi kuning, bisa lebih semangat ya. Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa
alla taziru waziratun wizra ukhra. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Min nutfatin idza tumna. Wa anna alaihin nas'atal ukhra. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa rabbu syi'ra. Wa annahu ahlaka 'atal ula. Wa thamud fama abqa. Wa qauma nuhin min qabl. Innahum kanu hum adlama wa atgha. Wal mu'tafikata ahwa. Faghassaha ma ghassa. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirum minan nuduril ula.
azifatil azifah laisa laha min dunillahi kasifah afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Nah, sekarang kita pahami ayat yang pendek-pendek. Ini kata terulang-ulang sehingga memudahkan pemahaman kita. Apa ra'aitalladzi tawalla? Maka apakah kamu melihat alladzi orang-orang tawalla yang berpaling dari Al-Qur'an? Nah, apa kamu semua nyaksikan melihat orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Wa a'taqalilan wa a'da, serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. Kenapa memberinya sedikit, nggak memberi lagi? Karena tidak yakin adanya kehidupan besok di akhirat. Maka kalau memberi hanya untuk kepentingan dunia, misalnya untuk kepentingan biar nanti dipilih jadi ini, maka memberinya ya cuma mungkin setiap 5 tahun sekali atau 2 kali menjelang pemilu. Nah, terus menjelang pemilu kemudian mereka ketika ini sosialisasi ke daerah-daerah. Makanya ini memberinya sedikit dan tidak memberi sendiri lagi. Tapi kalau orang yang iman kepada kehidupan di akhirat, ya semuanya memang untuk lillah gitu. Itu bedanya di situ. Indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahuinya? Ora bakal mengetahui yang gaib. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Ya. Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah melalui malaikat. Jadi tanpa diberitahu oleh Allah nggak tahu. Yang gaib itu yang hanya Allah. Bagaimana situasi kondisi kehidupan di alam kubur bagi kita sekarang ini masih gaib. Kita baru tahu seperti apa kalau kita diberitahu Allah melalui Quran dan hadis. Oh, ternyata di alam kubur itu begini gitu. Di akhirat juga begitu, surga neraka itu gaib sekarang. Kita baru tahu dan hanya boleh iman selama dikabarkan oleh Allah dalam Quran dan hadis yang sahih. Tanpa itu kita tidak boleh meyakini. Nanti pasti kisruh itu. Karena menganggap kehidupan di akhirat seperti di dunia ini. Menganggap kehidupan di alam kubur seperti hidup di dunia ini. Ya pasti nggak sesuai. Jadi yang betul tentang yang gaib itu hanya yang diinformasikan Allah melalui Quran dan hadis Allah dan Rasulnya. Amlam yunnaba bima fi suhufi Musa, ataukah belum diberitahukan kepadanya apa yang ada dalam suhuf lembaran-lembaran
yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Kenapa enggak mau membaca suhuf-suhuf yang diwahyukan kepada Nabi Musa? Kok malah menentang Nabi Musa? Wa Ibrahim alladzi wafa, dan juga suhuf-suhuf yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alladzi wafa. Suhuf-suhuf yang Nabi Ibrahim itu untuk menyempurnakan sebelumnya, maka disebut alladzi wafa. Nah, suhuf-suhuf itu untuk menyempurnakan suhuf-suhuf sebelumnya. Maka sampai wahyu yang terakhir Al-Quran itu yang paling lengkap. Maka setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi yang diutus Nabi, tidak ada lagi yang diutus Rasul, karena sudah lengkap. Ala taziru waziratu wizru ukhra, bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi ditanggung sendiri-sendiri. Ya, baru dapat tambahan dosa kalau menyesatkan. Kalau ngajak-ajak kepada kedustaan, kekufuran, kedoliman, kemusyrikan, yang diajak mau, lah itu dosanya tambah-tambah terus. Semakin banyak yang diajak, semakin ikuti, semakin tambah akumulasi dosanya gitu. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi hidup di dunia ini bahagia atau sejahtera tidak, itu tergantung amal kita. Banyak informasi melalui media itu ada bintang selebriti mati bunuh diri. Ya. Kenapa bunuh diri? Khawatir, misalnya khawatir pamornya menurun. Kenapa? Sudah mempertuhankan ini tadi, gengsi-gengsi itu. Nah, banyak orang-orang kaya itu bunuh diri, termasuk yang orang kaya Rusia yang membiayai penyerangan Rusia ke Ukraina, itu juga mati bunuh diri. Dulu juga ada itu pemilik saham besar di salah satu otomotif besar, mati juga bunuh diri. Tapi lebih banyak lagi yang larinya ke narkoba. Kenapa? Semula mengejar dikira kekayaan bisa menenteramkan. Semula mengira bahwa namanya apa itu nama besar, mengira bisa menenteramkan. Ternyata semuanya nggak bisa. Banyak yang larinya ke narkoba, bentar-bentar ketangkap narkoba, enggak ketangkap narkoba. Ada lagi yang menganggap, oh itu bisa tentram bahagia kalau pasangannya yang terhebat. Wah, cari pasang ke sana kemari. Untuk dalam negeri kurang hebat, harus impor dari mana-mana. Berapa bulan cerai lagi. Oh, kemarin tuh kulit warna coklat apanya kurang hebat, ganti warna putih. Cerai lagi. Oh, sepertinya yang hebat yang warna hitam, cari yang hitam, cerai lagi. Itu namanya mencari kebahagiaan, tidak mengikuti tuntunan Allah, tidak pernah bisa mendapatkan. Itu baru di dunia ini, apalagi nanti menjelang sakaratul maut, apalagi ketika di alam kubur gitu loh. Nah, maka ini kita nggak usah ikut-ikut mencari kebahagiaan melalui jalan-jalan selain jalan Allah dan Rasul. Udah mantap aja,
oleh jalan Allah dan Rasul. Wa ana sa'yahu sawfa yuro. Nah, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan yuro, diperlihatkan. Saufa kelak yuro, diperlihatkan. Cuma amalnya orang-orang kufur, amalnya orang-orang yang mensuruh Allah itu habitat a'maluhum, amalnya hapus, amalnya muspro. Nek cara petani nandur wis ngopeni suwi-suwi wancine panen, nah puso kabeh, gabuk kabeh. Maka Allah ngendika habitat a'maluhum, ya amalnya musnah. Tsumma yujzahul jazaa awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ini siapa? Ini orang-orang yang iman amal soleh tadi, diberi balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbika muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan semuanya kembalinya, berhentinya kepada Allah. Maka itu di suatu ayat Allah bertanya, fa'aina tadhabun, jane kowe iki do arep nyandi. Pagi-pagi siapa mau kemana? Oh, mau ke Gembira Loko. Ngapain? Mau membandingkan lebih handsome mana? Habis itu tanya lagi, fa'ina tadhabun, akan kemana? Akan ke Laut Selatan. Ngapain? Silaturahim ke Nyi Roro Kidul. Lu padahal wis pindah ngalor ya ora ngerti gitu. Tanya terus fa'ina tadhabun. Nah, ditanya juga mau kemana? Mau sholat subuh ke masjid. Terus kemana? Fa'ina tadhabun. Terus ngaji. Fa'ina tadhabun kemana? Mau ngaji ke Masjid Al-Islah, tempatnya Pak Slamet. Selesai fa'ina tadhabun, ya nanti ngaji lagi, nanti malam di Masjid Al-Mubarak Utara Pulau. Tanya terus fa'ina tadhabun, nanti baru berhenti ya setelah diumumkan di masjid. Sampun tinimbalan jadi ngersanipun Gusti Allah nembe mawon gitu kan. Nah, itu baru berhenti. Maka Allah tanya terus, fa'ina tadhabun itu. Maka disebutkan wa anna ila rabbika muntaha, dan sesungguhnya kepada Allah muntaha, berhentinya, kesudahannya, kembalinya. Walaupun orang-orang kafir menyesal, ngerti nek bali yang Gusti Allah nek dibangunkan kembali metu jam kapan, ngerti dhisik luwih apik dadi lemah. Wis rasa tekoki pertanggungjawaban. Lah rumangsane dadi lemah ki menak wong tidak malah digiling dadi nggo gawe gawe gendeng. Tuh buat genting dari tanah kan? Ini orang kafir malah menyesal. Ngerti nek mempertanggungjawabkan amal lebih baik dulu itu menjadi tanah saja. Ya ora bakal iso, wong dheweke dibuat dari saripati tanah sudah terhebat kok. Malah kepengin dadi lemah meneh, ora iso. Wa ana huwa adahaka wa abka. Nah, bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa atau menangis. Adha itu senang-senang, abka menangis. Nah, mau ketawa-ketawa atau menangis itu tergantung amalnya, tergantung iman dan amal solehnya. Wa anna huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya Allah lah yang amata, mematikan, wa ahya, dan menghidupkan kembali. Jadi kita nanti semuanya meninggal semua. Bahkan sebut pada ayat kita semua sebetulnya mayit. Ya, cuma waktu menjadi mayitnya belum datang, namanya ajal. Tapi udah pasti kita itu ya calon mayit itu. Hanya ajalnya belum datang. Ajal itu waktu hidup sudah selesai. Batas akhir itu namanya
ajal. Ya. Sudah kepastian kita akan ajal, maka harus menyiapkan diri gitu. Maka Allah yang mematikan ini semuanya, yang hidup ini semuanya mati, nanti Allah yang menghidupkan kembali. Wa ana khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa, dan bahwasanya Allah yang menjadikan berpasangan, ada laki ada perempuan. Ini ora usah gonta-ganti. Nek sing wedok ganti jenis kelamin dadi lanang, nek lanang ganti jenis kelamin dadi itu. Ngopo ya gonta-ganti barang itu? Ya. Min nutfatin idza tumna. Nah, dari nutfah tumna yang memancar. Memancar ki apa itu? Apa, Pak? Muncrat. Ya, menyembur. Nah, ini nutfah yang tumna, yang numplek, tapi numpleknya banter, memancar, tumna. Itu. Nanti kalau nggak memancar kuat, nggak sampai pada ovum, nggak jadi. Makanya bolak-balik memancar, kok nggak jadi, nggak sampai tempatnya. Atau tekanannya kurang kuat, larinya pelan-pelan, tekonggone wis habis waktune gitu loh, nggak iso dadi gitu kan. Maka terus dibikin bayi tabung. Nah, jadi tabungan bukan hanya uang, tapi ada tabungan nutfah, ketemu ovum itu. Wa anna alaihin nas'atal ukhra, dan bahwasanya dia Allah menetapkan kejadian yang lain, ya, nas'atal ukhra. Nah, wa anna wa aghna wa aqna, dan dia Allah yang memberikan aghna, kecukupan. Ya, aghna itu cukup, tidak begitu butuh yang lain, sudah serba cukup. Tapi biasanya kalau orang-orang kaya itu malah nggak cukup, kurang terus, ya kan? Kalau orang-orang tidak kaya biasanya mudah cukup. Orang kaya sulit cukupnya. Sudah punya kekayaan, berapa katanya baru jadi menteri berapa bulan, sudah kekayaan 100 miliar itu kan. Itu masih kurang. Kenapa? Temannya sudah mengumpulkan 500 miliar. Temannya sudah 8 triliun yang dikorup, maka merasa masih kurang terus. Ya, aghna itu bukan jumlahnya, tapi aghna itu adalah ketenangan, ketentraman dalam hati, dalam jiwa, merasa cukup. Itu namanya aghna. Nek sehari semalam kerja terus masih kurang terus, itu namanya bukan aghna. Itu jenenge sih miskin. Nah, di gambar Rasulullah, nek sudah punya satu lembah, masih menginginkan lembah kedua. Sudah punya lembah kedua, menginginkan lembah ketiga, dan lembah-lembah yang lain. Makanya kenapa orang sampai punya kekayaan lahan 5,4 juta hektar, masih miskin. Kenapa? Karena kaya atau miskin itu ada pada kolbun, ada pada hati gitu, tidak semata-mata materi. Maka kenapa orang-orang kaya itu nggak sempat fisabilillah? Kenapa? Direpotkan ngurusi pekerjaannya, direpot ngurusi hartanya. Tapi kalau hartanya nggak terlalu banyak, ya cukup 10 miliar atau 15 miliar, nggak usah banyak-banyak itu kan. Lah, untuk fisabilillah gitu loh, semuanya gitu. Tapi nggak terlalu sedikit ya nggak jalan fisabilillah itu, karena apa-apa perlu sarana prasarana. Nah, kemudian wa aqna, dan memberikan tadi merasa tidak membutuhkan yang lain, karena apa? Sudah aghna dan aqna, dicukupkan itu. Wa huwa rabbu syi'ra, dan bahwasanya dia Allah yang memiliki bintang sikro. Bapak Ibu, masih banyak sekarang yang percaya pada bintang-bintang itu kan?
Nanti kalau bintangnya begini jadi begini, bintangnya begini jadi begini, masih banyak kan? Nah itu semua yang milik Allah itu, cuma disalahgunakan. Nah termasuk bintang Siro. Wa annahu ahlaka adal ula. Nah bahwasanya Allah yang telah menghancurkan kaum Ad. Kaum Ad yang sudah sering kita pahami kan di Quran, itu ula yang pertama, yang dulu dhisik wis tahu kedadian kaum Ad ahlaka dihancurkan oleh Allah. Wa Samud fama atqa, dan kaum Samud nganti entek blas ranek sing tertinggal. Fama atqa, kabeh dimusnahke, tidak ada yang tertinggal. Umatnya itu kaum Samud, kaum Ad, kemudian kaum Samud. Nah, kemudian wa qauman Nuhin min qablu, dan kaumnya Nabi Nuh sebelumnya apa lebih duluan. Kabeh ditenggelamkan di bumi jadi laut semua, kecuali yang iman yang ngikuti Nabi Nuh di kapalnya. Itu yang selebihnya sudah hancur semua. Innahum kanu hum adlama wa atqo. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang paling dolim dan paling durhaka. Tidak iman pada Allah, ora gelem. Cak iman pada Nabi malah ngecek-ngecek. Nabi Nuh diperintah Allah membuat kapal, malah umatnya ngadake i pancen wis edan tenan iki. Ngopo? Wong di padang pasir nggak ada air kok gawe kapal. Jadi kaum ini malah ngecek Nabi Nuh. Ngandake Nabi Nuh itu majnun. Loh padahal itu perintah dari Allah gitu kan. Asal kapalnya jadi, yang iman semua naik semua, orang tidak mau beriman, nggak mau. Termasuk istri dan anaknya, nggak mau. Ya tenggelam semua gitu. Wal mu'tafikata ahwa. Negeri kaum ini Lut yang telah dihancurkan Allah. Ini faghassaha ma ghassa. Allah menimpakan atas negeri itu azab yang menimpa, yang besar, luar biasa. Jadi kalau dulu itu asal itu kedolimannya luar biasa, wis raiso didandani tenan, dimusnahke kabeh gitu. Nah gitu. Fabi ayyi ala rabbika tatamaro, maka terhadap nikmat Tuhan yang mana yang masih kamu ragukan. Tatamaro, sisi ragu semua, kabeh bukti sudah ada semua, kok isih tatamaro, kok isih ragu gitu, kurang bukti apa gitu. Hadza nadhiru minan nuduril ula. Ini hadza ini Nabi Muhammad adalah seorang pemberi peringatan. Maka tadi semua kisah-kisah itu ada dalam Al-Quran, digunakan Rasulullah pada saat untuk memberikan peringatan. Nah sekarang kita yang membaca, kita yang memberi peringatan pada siapa? Pada diri kita dan kepada orang lain yang mau. Nah itu namanya minanduduril ula, memberi peringatan yang telah terjadi pada umat-umat ula terdahulu. Azifatil azifah, ini telah dekat datangnya hari kiamat, terutama ini kiamat suhro, datangnya ajal tadi itu enggak lama. Karena enggak lama, ya jangan capek, jangan bosan, jangan berhenti, harus istiqomah. Karena kiamat suhro itu dekat, ya kan? Ada beberapa kelihatannya sehat-sehat, ternyata malah lebih duluan ajalnya datang. Maka itu azifatil azifah, ya kiamat itu dekat, terutama kiamatul sughra, datangnya kematian. Laisalah min dunillahi kasifah, tidak ada yang menyatakan terjadinya hari itu selain Allah, tidak ada yang tahu. Nanti kalau tahu, wah repot kabeh. Tahu matinya berapa? Tinggal 2 bulan.
Terus nanti ketika matinya tinggal 5 hari, membuat apa itu pemberitahuan sendiri. Terus membuat liang lahat sendiri, mengumumkan. Terus kami diundang. Mohon kehadirannya, kematian kami nanti 5 hari yang akan datang gini-gini. Kan jadi lucu semua kan? Maka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuma biasanya kalau dekat sudah ada tanda-tandanya. Ya kan? Untuk memperbaiki amal. Tapi yang tahu persis hanya Allah itu. Nggak ada yang lain. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Nah, maka apa kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Apa dong gumun? Ya pancen ngono kuwi. Ora sang gumun gitu. Pasti terjadi seperti itu. Badalhakuna wala tabkun. Dan kamu menertawakan dan tidak menangis. Loh kok malah hura-hura terus, langipun panglaip terus, memperbanyak sampai itu kemaksiatan, memperbanyak hura-hura. Apalagi kalau libur, wah merasa waktu hura-huranya lebih bebas. Loh seharusnya diberitahu itu untuk menyiapkan diri. Ya, banyak menangis itu artinya all out, berusaha untuk nyapsa totalitas, bukan malah ketawa-ketawa, bukan malah ke tempat-tempat hiburan, tetapi supaya menyiapkan diri. Wa antum samidun, sedang kamu semuanya apa? Samidun, lengah, nggak mau nyiapkan, ya, ternina bubukkan oleh situasi kondisi lingkungan. Semuanya hura-hura ikut hura-hura, semuanya berlomba-lomba ke tempat wisata ikut hanyut, ya, gengsi-gengsian tempat wisata, rancang nanti liburnya kemana, ke Jogja kembali, terlalu dekat. Kemana? Ke Bali. Masa cuma ke Bali? Terus ke Singapura, sudah sering ke Singapura. Terus ke Paris, sudah sering juga ke Paris. Kemana? Sampai dirancang namanya tempat wisata di ruang angkasa. Karena tur di muka bumi sudah bosan. Itu sampai demikian. Maka kenapa dikatakan wa antum samidun, dan kamu semua lalai, tidak memperhatikan, padahal kejadian sudah sekian banyak dalam Quran. Itu tadi karena semuanya sudah di brainwashing, semua otaknya sudah dicuci, semua hanya para urusan duniawi, ya, semuanya kapitalis, materialis, liberalis, jadi hedonis, cuma melampiaskan kesenangan duniawi. Nah, maka perintah fasjudu lillah, bersujudlah pada Allah, wa'budu, dan menghambakan diri pada Allah. Jadi manusia yang paling ideal adalah orang yang menjadi hamba Allah. Tidak ada yang lebih ideal. Mau jadi pengusaha, kalau jadi hamba Allah ideal. Mau jadi pedagang, kalau jadi hamba Allah ideal. Mau jadi pegawai, kalau hamba Allah ideal. Mau jadi jabatan tinggi, kalau jadi hamba Allah ideal. Tapi prosedur apapun kalau tidak menjadi hamba Allah tidak bisa ideal. Jadi orang yang paling ideal adalah orang yang menjadi hamba Allah. Nah, ternyata gampang kan, selesai kan surat An-Najm. Nah, insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat ke-54, surat Al-Qamar. Nah, nanti jam 6.30 ya Pak Kurnia, 6.30 ya, setengah 7 kan, 6.30
Cuma kudu beda masalahnya. Nggak mau dari setengah jam. Ya jam 6.30. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa langsung dari sini ke Masjid Al Islah di masjid dekat rumahnya Pak Slamet Irianto yang selalu Allahu Akbar itu. Masih ingat kan? Kita sambil silaturahim biar tahu rumahnya. Syukur nanti bisa gantian silaturahim. Yang selama ini silaturahimnya ke rumah saya di Sampisari, ganti ke rumah yang lain. Biar tahu, gitu kan? Nah, memang ini dengan cara begitu, insya Allah kita sewaktu-waktu kalau Allah nimbali kita udah siap itu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Nanti malam kalau ada yang sempat bisa ikut hadir ke Masjid Al Mubarok, pengajian selapanan malam Kamis, ya di Masjid Al Mubarok. Semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.